Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar semua? Sehat selalu ya. Jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Isram Law, channel yang membahas tentang hal-hal berkaitan dengan hukum. Nah, teman-teman, kita bincang-bincang lagi, kita diskusi lagi. Pada segmen kali ini saya mau bahas mengenai pinjol ya. Masih tentang pinjol ya, pinjaman online, perusahaan fintech ya, financial technology. Nah, teman-teman, ada pertanyaan seperti ini, Bang, bagaimana hukumnya apabila ada pinjol atau debt collector, tukang tagih, melakukan eksekusi atau menyita aset milik debitur atau nasabah yang telat bayar, atau galbay ya. Galbay ini ya istilah orang zaman sekarang ya, gagal bayar ya, galbay. Nah, bagaimana hukumnya? Apakah sah atau tidak di mata undang-undang? Nah, oke, baik teman-teman, mau tahu jawabannya? Tonton terus video ini sampai selesai ya. Nah, teman-teman, yang namanya utang piutang, pinjam meminjam ya, ini merupakan ranah perdata, dan apabila salah satu pihak yang wan prestasi atau cedera janji, maka dia akan menanggung segala akibat hukumnya, segala resiko hukumnya ya, entah itu dia dituntut, digugat, ataupun mungkin ditagih ya. Tagihnya ini mending kalau tagihnya secara baik-baik. Kalau misalkan dia nagihnya dengan cara teror, intimidasi, kekerasan, dan ya ada juga yang mengancam akan menyebarkan data pribadi ke sosial media. Nah, ini tentu hal-hal ini ya tidak diperkenankan ya teman-teman ya. Tapi ingat ya teman-teman ya, yang biasa yang melakukan tindakan-tindakan penagihan seperti itu ya, yaitu merupakan pinjol-pinjol yang ilegal ya, yang tidak terafiliasi dengan BI atau OJK ya, melakukan penagihan dengan cara-caranya dia sendiri, suka-sukanya dia ya. Nah, ini yang memang tidak disarankan dan harus dikejar orang-orang seperti ini. Tidak boleh ya. Nah, dua persoalan berbeda ya, antara utang piutang dengan perbuatan yang dilakukan ya. Tindakan yang dilakukan itu merupakan ya tindakan melanggar hukum pidana itu ya. Nah, oke, kembali lagi ke topik pembicaraan tadi mengenai objek atau barang milik nasabah, customer atau debitur ketika galbay disita, dieksekusi oleh pinjol melalui debt collector atau tukang tagihnya. Bagaimana status hukumnya, sah atau tidak? Tentu teman-teman ya, perlu diketahui terlebih dahulu bahwa pihak-pihak yang berhak atau punya wewenang melakukan sita, eksekusi terhadap suatu barang atau benda adalah pejabat-pejabat yang punya wewenang, seperti misalkan ya kepolisian, ada penyidik tuh, jaksa, lalu kemudian pengadilan yang melalui jurusitanya. Misalkan dalam perkara tindak pidana, maka suatu barang atau suatu objek yang diduga ada kaitannya dengan peristiwa pidana, maka pihak kepolisian melalui penyidik akan melakukan sita, penyitaan terhadap objek tersebut. Namun objek itu tidak langsung diambil, langsung dibawa pergi, tidak ya teman-teman ya. Ada aturan mainnya, ada mekanisme hukum yang harus ditempuh oleh si penyidik, oleh si polisi. Caranya bagaimana? Terlebih dahulu dia harus melakukan permohonan, permintaan izin kepada ketua pengadilan negeri setempat. Nah, setelah ketua pengadilan negeri memberikan izin, menurunkan surat penetapan sita ya, barulah polisi atau penyidik atau jaksa boleh melakukan penyitaan terhadap objek yang diduga ada kaitannya dengan peristiwa pidana. Nah, lalu kemudian kalau berkaitan dengan perdata, misalkan ya ada gugatan wan prestasi atau perbuatan melawan hukum, di mana gugatan itu meletakkan cita jaminan di dalamnya.
ada objek jaminan, misalkan kendaraan, rumah, tanah, bangunan, dan lain-lain. Lalu kemudian perkara tersebut dimenangkan oleh salah satu pihak, misalkan sebagai penggugat, menang. Lalu kemudian penggugat tidak bisa langsung serta-merta melakukan eksekusi begitu saja, ya. Tidak bisa, tapi harus melalui proses atau mekanisme hukum yang benar, ya. Gugat, setelah gugat menang, turun putusan itu harus berkekuatan hukum tetap terlebih dahulu atau ingkrah. Nah, setelah ingkrah barulah ya lakukan eksekusi. Pengadilan yang melakukan eksekusi nanti melalui jurusitanya. Jurusitalah yang akan melakukan eksekusi terhadap objek yang dimenangkan, objek jaminan dalam perkara akuo tersebut. Nah, itu caranya seperti itu. Lalu bagaimana ketika nasabah yang telat bayar, galbay, tidak bayar cicilannya dan lain-lain? Dia atau pinjol mengutus debt collector, tukang tagih atau siapapun itu ya, untuk menyita eksekusi barang yang dimiliki atau yang dipunyai oleh si debitur tadi atau si nasabah tadi. Dibenarkan nggak oleh hukum? Tidak dibenarkan, ya. Lantas apa dong namanya kalau tidak dibenarkan oleh hukum? Yaitu yang namanya disebut dengan pencurian, perampasan, ya. Mengambil barang milik orang lain dengan cara memaksa, dengan cara melawan hukum, baik sebagian maupun sepenuhnya, semuanya barang milik orang lain. Nah, itu pencurian, itu perampasan. Nah, bisa kena delik, laporkan. Itu perbuatan pidana. Maka cara atau langkah yang tepat harus dilakukan oleh si pinjol, ya. Kalau misalkan ya jaminan piutang si nasabah tersebut 100 juta, 200 juta, ya, dan kemudian dia punya barang-barang berharga yang setara dengan nilai utangnya, maka ajukan gugatan ke pengadilan perbuatan wan prestasi. Barang itu harus dijadikan sebagai jaminan, misalkan mobil, misalkan tanah, bangunan, rumah, dan lain-lain. Jadikan objek sita jaminan dalam gugatan tersebut. Ajukan ke pengadilan mengenai perbuatan wan prestasi atau cedera janji. Nah, ketika menang nantinya si pinjol baru mohonkan unmanding, mohonkan eksekusi. Nanti dieksekusi barang itu, ya. Tidak bisa langsung diambil serta-merta. Barang itu diambil, misalkan sertifikatnya diambil, masuk ke dalam rumah, cari barang-barang atau benda-benda yang punya nilai ekonomis berharga, langsung disita, angkut ke mobil, masukkan ke dalam tas plastik dan lain-lain, ya. Tentu tindakan-tindakan seperti ini tidak diperkenankan oleh hukum, dan saya sarankan ketika ada hal seperti ini maka laporkan. Itu perbuatan pidana, ya. Pencurian itu namanya, perampasan, laporkan. Nah, walaupun si nasabah atau debitur atau customernya ini masih punya kewajiban tunggakan cicilan. Nah, ingat ya, dua persoalan berbeda antara piutang dengan perbuatan yang dilakukan oleh si pinjol yang sudah melakukan tindak pidana, ya. Dua persoalan berbeda, perbuatan pidana dengan perbuatan perdata. Nah, mekanismenya juga ya harus dilakukan. Cara-cara untuk memperoleh atau mengambil barang tersebut ya harus dilakukan dengan cara-cara yang diatur oleh undang-undang. Silahkan gugat, ya. Upaya hukum perdata, tidak langsung mengambil, menyita, eksekusi. Eksekusi itu ya merupakan kewenangan pengadilan melalui jurusita, ya. Sita atau penyitaan ya merupakan kewenangan penyidik, polisi, jaksa. Nah, itu teman-teman ya. Tidak bisa petugas tagih terus kemudian debt collector atau pinjol melakukan atau mengambil barang milik orang lain dengan cara melawan hukum. Nah, itu bisa dipidana ya teman-teman ya. Jadi mengenai
utang piutang, saya tegaskan kembali, atau pinjam dana kepada orang lain, ya harus diselesaikan kewajibannya. Kalau masih ada sisa piutang, ya kembalikan, bayarkan. Kalau belum sanggup atau terkendala dengan persoalan finansial, kan bisa dibicarakan secara baik-baik, ya omongin, ya cari solusi atau minta waktu. Nah seperti itu. Tapi misalkan debt kolektornya atau tukang tagihnya nelpon terus menerus dengan cara intimidasi, teror, dan ancam akan menyebarkan video atau menyebarkan data pribadi di sosial media dan lain-lain, ya itu dua persoalan berbeda. Laporkan, ya. Tapi saran saya jangan menghindar, jangan kabur. Nah biasanya kan ada nih orang yang punya utang, kalau dia sudah punya utang ditagih datang ke rumahnya, ya galakan si punya utang daripada si penagihnya, biasanya kan begitu. Nah tapi selama persoalan itu masih bisa diselesaikan secara baik-baik, kekeluargaan, minta tempo, minta waktu, ya berikan kesempatan, ya untuk mencari dana agar dana yang dipinjam di masa dulu agar dikembalikan, ya minta waktu, ya kepada si DC-nya atau pinjolnya. Saya pikir ya semua bisa diselesaikan, hanya persoalan waktu saja. Tapi ingat juga ya, yang punya masalah utang piutang, galbay, terus kemudian tidak bisa bayar utang, maka jangan patah semangat, apalagi sampai mau mengakhiri hidup. Nah ini banyak yang terjadi karena tekanan, desakan, ya psikologinya terganggu, akhirnya memilih jalan pintas. Nah ketika melakukan hal-hal seperti itu, misalkan ada yang bunuh diri, ya itu bukan menyelesaikan masalah, meninggalkan masalah secara berantai yang ditanggung nanti si ahli warisnya atau orang-orang yang masih hidup, apalagi keluarganya. Nah semoga itu tidak terjadi ya dalam kehidupan kita. Jadi teman-teman yang sedang menyaksikan video ini, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua ya. Jadi demikian, salam keadilan.